Selamat malam Bapak. Jadi baik, perkenalkan nama saya Pitan Majinapa, NIM 2003030084, kelas C, semester 1, Prodi Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Jadi baik, saya akan menjelaskan hasil review buku dasar-dasar ilmu politik bab 8 sampai 12 karya Mauriam Budiarjo. Jadi baik, masuk dalam materi. Pertama, pengantar. Seperti telah diterangkan di muka, Undang-Undang Dasar antara lain merupakan pencatatan dalam kurung registrasi pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Dalam bab ini, soal-soal pembagian kekuasaan akan dibahas lebih jauh secara visual. Nampaklah bahwa kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara. Pertama, secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat. Kedua, secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai teres politik atau pembagian kekuasaan dalam kurung division of the force. Berikutnya, perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Pertama, konfederasi. Dalam kurung Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan eksternal dan inter bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Kedua, negara kesatuan. Menurut C.F. Stroh, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat-pusat kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Tiga, negara federal. Menurut C.F. Stroh, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyelesaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan dengan bagian penyelenggaraan kedaulatan luar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Berikutnya, beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Pertama, Amerika. Dalam abad ke-18 ada 13 negara yang berdaulat kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris, dan dalam tahun 1781 sampai 1789 mengadakan konfederasi. Mulai tahun 17 sampai 89 merupakan negara federal. Kedua, Jerman. Sebelum masa Napoleon ada lebih atas 100 negara Jerman berdaulat yang dulu merupakan negara Romawi Suci. Napoleon mengurangi jumlah negara menjadi 39. Sikap diktatorialnya menyebabkan timbulnya perasaan nasionalisme. Sesudah Napoleon jatuh, 39 negara ini mengadakan konfederasi pada tahun 1815, akan kemudian pada tahun 1867 menjadi negara federal. 3. Belanda. Pada tahun 1579 mulai dengan konfederasi yang lemah, yaitu United Provinces of the Netherlands yang terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Berikutnya, beberapa macam negara federal. Boleh dikatakan bahwa tidak ada dua negara federal yang sama. Menurut C.F. Stroh, perbedaan-perbedaan itu terdapat dalam dua hal. Yang pertama, cara bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Yang kedua, badan mana yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah dan pemerintah negara-negara bagian. Berikutnya, perkembangan konsep teori politik, pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara horizontal seperti di muka sudah disinggung adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya, dan ini ada hubungannya dengan doktrin teori politik. Teori politik adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Pertama,
kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang. Dalam perselisihan baru sering disebut rulemaking contention. Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang. Dalam peristilahan baru sering disebut rule application punctation. Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Dalam peristilahan baru sering disebut rule adjudication punctation. Teras politik adalah satu prinsip normatif bahwa kekuasaan punctation sebaliknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Berikutnya, badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Pertama, badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif di negara-negara demokratis. Badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam naskah ini, istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempitnya. Kedua, badan legislatif. Badan legislatif atau legislature mencerminkan salah satu fungsi badan, itu legislate atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly, yang mengutamakan unsur berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Ketiga, badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknik yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada ilmu politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep judicial review. Akan tidak lengkaplah bila dalam rangka dasar-dasar ilmu politik kita tidak membicarakan tentang kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan yudikatif erat hubungannya dengan kedua kekuasaan lainnya, legislatif dan eksekutif, serta dengan hak dan kewajiban individu. Berikutnya, partisipasi politik. Pertama, sifat dan definisi partisipasi politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Kedua, partisipasi politik di negara demokratis. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan pelbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Ketiga, partisipasi politik di negara otoriter. Di negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern. Berikutnya, partisipasi politik melalui social movements. Jika sampai sekarang yang dibicarakan adalah partisipasi yang relatif mudah dapat diukur berdasarkan hasil pemilihan umum, perlu diperhatikan bahwa ada bentuk partisipasi lain, yaitu melalui kelompok-kelompok. Mengapa kelompok muncul? Salah satu sebab adalah bahwa orang melalui menyadari bahwa suara satu orang misalnya dalam pemilihan umum sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Kelompok-kelompok penting muncul pertama kali pada awal abad ke-19. Organisasi internal lebih longgar dibandingkan dengan partai politik. Mereka juga tidak memperjuangkan kursi dalam parlemen karena menganggap badan itu telah berkembang menjadi terlalu umum sehingga tidak sempat mengatur masalah-masalah yang lebih spesifik. Berikutnya, klasifikasi sistem kepartaian. Di atas telah dibahas macam-macam jenis partai. Akan tetapi beberapa sarjana menganggap perlu analisis ini ditambah dengan meneliti perilaku partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain
dengan interaksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu. Yang pertama, sistem partai politik. Ada sementara pengamat yang berpendapat bahwa istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri dalam kurung connotation in terminis, sebab suatu sistem terlalu mengandung lebih dari satu bagian dalam kurung parts. Berikutnya, gabungan sistem distrik dan sistem proporsional. Dari uraian tadi jelas bahwa kedua sistem pemilihan umum memiliki segi positif dan segi negatif. Maka dari itu, beberapa negara mencoba mengambil alih beberapa ciri dari sistem pemilihan umum yang lain. Singapura misalnya, yang biasanya memakai sistem distrik murni dalam kurung single member constituency dalam pemilihan umum 1991 untuk menentukan bahwa sejumlah distrik akan diwakili oleh 4 orang. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 sampai 2004 mempunyai kekuasaan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang khusus, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan umum juga disebut dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Berikutnya, sama reformasi. Pendekatan sistem pemilu diawali masa reformasi dalam kurun 1998 sampai 1999. Diawali masa reformasi, kita mendapat banyak artikel, tulisan, dan pembahasan ilmiah yang menyoroti kelemahan dalam sistem politik yang diterapkan Indonesia sebelum masa reformasi. Pertama, pemilihan di zaman reformasi. Seperti juga di bidang-bidang lain, reformasi membawa beberapa perubahan fundamental. Pertama, dibuka kesempatan kembali untuk ketentuan di kemudian tercermin dalam pemilihan umum 1999 yang diselenggarakan dengan disertai banyak partai. Itu saja.